Gue rasa gue lebih. Siapa? Ya kan? Siapa takut? Bapak Ibu dan teman-teman mahasiswa, selamat pagi. Pada hari yang istimewa ini semua kegiatannya wajahnya juga istimewa. Teman-teman karyawan ada yang pakai hujan, tapi dikasih. Ada yang ini belum selesai. Ada yang bajunya meniru Farid Harjan dan Rama Aipama. Sopo. Ada yang Pak Lurah. Ada yang Pak Lurah. Pak Naib. Pak Naib. Kemudian Pak Naib. oh Pak Naib ada juga. Nah, pada hari ini perlu teman-teman ketahui bahwa tanggal 15 Maret itu bertepatan dengan hari ulang tahun perpustakaan. Nanti Pak Parmo akan sedikit memberi gambaran. Nah, acara kita pada hari ini itu yang pertama pembukaan, nanti Bu Sumini, suster perpustakaan. Tidak tahu ini buatnya sampai darah-darah. Bentar. Ada pesan-pesan dari teman-teman mahasiswa. Mungkin yang datang ke sini silakan memberi apa ya? Ya, ungkapan mungkin dalam pelayanan kafe seperti apa. Konsepnya nanti perpustakaan dulu diberi masukan, terus nanti yang di kafe. Nanti salah satu saja supaya tidak terlalu. Kemudian kalau di karyawan ada yang mau komen? Nanti setelah mahasiswa nanti ada Bumini mau komen. Saya itu bukan. Terus nanti akan ada pengumuman peminjam buku terbanyak. Nanti ada kenang-kenangan dari perpustakaan. Terakhir mahkamah ini ada ya makanan ala kadarnya, nanti teman-teman dipersilakan untuk menikmati. Kurang lebih acaranya nanti seperti itu. Lalu juga di depan sana kami pasang nanti ada diskon kopi. Satu variannya potong 100%. Syarat dan ketentuan itu ya. Baik, kita masuk ke setelah ada ucapan dari teman mahasiswa salah satu, supaya kita bisa tahu maknanya, nanti itu bertiga ini ada warna biru, hijau atau biru tuh? Ada yang buka warna. Ini nanti akan di filosofinya akan diberikan. Nanti terus untuk foto bersama.
Saya kira itu ya. Baik, mari kita masuk ke acara yang pertama. Doa pembukaan, dipersilakan untuk doa pembukaan untuk tidak usah pakai mic, Bu. Di sini aja. Ini loh Bu, sini juga. Ada semua. Jawab tuh. Maju. Kira guna IP ya. Ya teman-teman hanya untuk intermezzo aja. Penyegaran pagi ini. Anjir apa-apa. Itu udah cocok ya. Bapak Ibu, teman-teman mitra yang kasih Tuhan, selamat pagi berkat dalam. Selamat pagi. Kita berkumpul di sini dengan penuh sukacita hati kami. Kita bersama-sama untuk memperingati ulang tahun perpustakaan kita, tempat kita berkarya di sini yang genap 67. Marilah kita siapkan hati dan pikiran kita hening sejenak untuk menghadap hadirat Tuhan. Doa pagi ini akan saya pimpin secara Katolik. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang beragama lain, mohon kebijaksanaannya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, puji dan syukur kami haturkan kepadamu atas segala berkat yang boleh kami terima dan kami rasakan hingga pada pagi hari ini ya Bapa, kami boleh berkumpul di tempat ini dengan penuh sukacita, dengan sehat dan selamat. Bapa yang Maha Baik, pagi ini dengan hati yang penuh sukacita kami, putra-putrimu, staf perpustakaan, mengucapkan syukur atas ulang tahun perpustakaan tempat kami berkarya, Perpustakaan Universitas Sanata Dharma yang ke-67. Terima kasih Bapa atas penyertaan-Mu yang boleh kami terima di dalam perjalanan, dalam pelayanan kami untuk melayani sivitas yang hadir di PUSD ini. Semoga berkat dan penyertaan-Mu senantiasa hadir di dalam karya pelayanan kami. Bapa, berkatilah Universitas Sanata Dharma yang menjadi payung kami dalam berkarya. Semoga semakin berkembang dengan baik dan menjadi pengayom kami dalam perjalanan hidup kami. Kami berdoa pula bagi seluruh staf Universitas Sanata Dharma. Secara khusus kami berdoa untuk semua staf perpustakaan dan teman-teman mitra kami. Kami mohon padamu Bapa, anugerahkanlah rahmat kesehatan, perlindungan kepada kami. Dengan ajaran cinta kasih-Mu, bukalah pintu hati kami untuk saling memberikan kekuatan di saat kami lemah. Semoga kami semakin solid dan menjalin kemesraan di dalam persahabatan dan persaudaraan yang utuh dan dengan tulus hati. Berkatilah karya kami, semoga semua agar kami bersatu padu dengan giat hati memajukan perpustakaan ini, agar senantiasa menjadi berkat dan rahmat bagi sivitas dan pengguna USD dan bagi saudara-saudara kami yang membutuhkan. Bapa yang Maha Kasih,
semua doa yang tidak sempurna ini kami unjukkan kepadamu ya Bapa. Kami yakin dan percaya Engkau akan menyempurnakan semua permohonan kami ini, sebab Engkau sungguh baik bagi kami. Dimuliakanlah namamu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bu Mimi atas doa-doanya. Semoga semakin meneguhkan dan menguatkan kita semua di dalam menjalani karya-karya di universitas, khususnya di perpustakaan. Acara selanjutnya sambutan dari Bapak Paulus Suparmo selaku Kepala Perpustakaan, sekaligus nanti launching Instagram Bukus Cafe. Untuk itu kepada Bapak Paulus dipersilakan. Cek. Teman-teman, terima kasih. Selamat pagi. Terima kasih Pak. Hari ini tanggal berapa? 15 Maret Tahun? 2023. Hari ulang tahun perpustakaan. Iya. Kapan ulang tahun? Tahu nggak? Kalau orang tua kita, bapak ibu kita tidak memberitahu ulang tahun, hari ulang tahun, tanggal lahir, jam dan harinya, tidak ada satupun yang tahu. Bener nggak ya? Berarti kalau bapak ibumu, bapak ibu kita menipu, berarti tetap saja dipakai dari ulang tahun ya. Ada yang ditipu bapak ibu? Saya cuma mau mengatakan bahwa tanggal lahir dan hari lahir saya itu saya tidak tahu, kemudian simbol bapak saya juga ngawur. Tetapi ada kaitannya dengan yang mau saya katakan, dengan tanggal 15 Maret ini sampai dengan tahun 2011 tidak pernah ada ulang tahun perpustakaan Universitas Angkatan. Kemudian sejak sekitar tahun 2011 perpustakaan Universitas Angkatan Dharma itu merayakan hari ulang tahun pada tanggal 15 Maret seperti yang hari ini kita lakukan. Saya ingin bertanya ke mahasiswa, apakah ada yang tahu mengapa tanggal 15 Maret menjadi tanggal ulang tahun perpustakaan USD? Mahasiswa ya. Ada yang tahu nggak? Ada yang tahu nggak? Kira-kira atau pura-pura nggak tahu karena sudah dikasih tahu. Kalau kita masuk ke gedung ini, di pintu utama naik tangga sebelah kanan ada prasasti. Prasastinya itu ditandatangani oleh Monsignor Piolani dari Italia, wakil pemerintah apa itu ya, mungkin duta besar pada waktu itu. Beliau menandatangani prasasti pada tanggal 15 Maret tahun 1995. Saya dan Pak Supri adalah orang yang pertama kali menempati gedung ini tahun 95. Ya Pak ya? Sudah tua banget. Ada yang sudah baik Pak? Banyak kali dari Ibu. Mengapa saya berdua? Karena pada waktu itu perpustakaan USD kekurangan tempat dan gedung ini sudah siap dipakai, tetapi belum resmi menjadi kantor tahun 95 itu. Memang perpindahan dari kampus 1, dulu namanya bukan kampus 1,
Kampus 1 itu ada karena ada lokasi kampus ini, ada lokasi kampus 3. Nah, karena kekurangan tempat, lalu kami berdua diusir ke tempat ini. Berdua, tempatnya di basement itu, yang sekarang jadi ruang server. Pertama kali kami berdua. Nah, cerita tentang tanggal 15 Maret itu karena perpustakaan, bukan USD ya. Perpustakaan USD itu mau atau menginginkan ada tanggal yang bisa menjadi pengingat bersama kapan tanggal lahir perpustakaan USD itu. Maka karena Tuhan mengutus Monsinyur Pio lagi untuk menandatangani prasasti pada tanggal 15 Maret, maka ditetapkanlah tanggal itu sebagai hari ulang tahun. Nah, tadi yang pertama tadi saya bilang tidak ada satupun di antara kita yang tahu kapan hari tanggal ulang tahun kalau orang tua kita tidak memberitahu, ya. Bahkan kalau kita ditipu pun nggak tahu. Ada guyonan ini, mohon maaf saya tidak ingin menyinggung perasaan 1-2 orang yang mungkin pernah mengalami ketika anaknya sudah dewasa kemudian mengetahui kapan bapak ibunya menikah, kok menikahnya lebih apa, jarak antara dia lahir dan menikah kok dekat gitu ya. Tahu ya maksudnya ya? Ya itu dia. Kalaupun menipu kan nggak tahu kita. Saya tahu nggak apa yang saya bilang tadi? Jarak antara bapak ibu menikah dan hari lahir saya kok terlalu dekat. Harusnya lebih dari 9 bulan ya. Tapi kok lahirnya kok saya 5 bulan setelah menikah. Tahu nggak? Nah itu kadang-kadang terjadi juga. Jadi kalau anaknya nggak tanya-tanya nggak apa-apa, tapi kalau anaknya tanya, bapak ibunya bingung kan nanya ya, jawabnya bingung. Kadang itu terjadi juga ya. Nah, maka kemudian tanggal 15 Maret itu ya kemudian diterima sebagai hari ulang tahun perpustakaan USD. Semoga Monsinyur Pio lagi itu benar-benar menjadi wakil Tuhan yang diutus untuk menetapkan, dan perkiraannya semoga tepat 15 Maret. Nah kemudian tahunnya saya tuh sebenarnya tahu persis, menduga atau yakin bahwa waktu itu tidak pernah terpikirkan kapan perpustakaan USD itu mulai. Pasti tidak akan pernah ada yang mengingat, karena yang diingat atau yang ditulis dalam surat keputusan itu ya sangat dharmanya. Maka perpustakaan mengikuti saja, dan seandainya Romo van der Molen masih hidup pun saya yakin tidak tahu kalau ditanya sebenarnya mulainya kapan. Ya, nggak pernah ada SK, tidak pernah ada surat keputusan yang menetapkan perpustakaan USD. Maka kemudian kita amini saja 15 Maret itu sebagai tanggal perpustakaan USD, karena USD itu lahir tahun berapa? 55 ya? Maka kami mundur setahun supaya tidak kualat kalau ikut 55. Karena 55-nya USD itu Desember, ya kan? 17 Desember. Maka kalau ikut-ikut 55 lebih tua nanti, kan nggak mungkin. Maka kemudian mundur setahun jadi 50. Membuat logika ngawurnya seperti itu ya. Tapi kemudian mari kita yakini, ada banyak hal di sekitar kita dalam kehidupan kita yang kita yakini dan kita tidak pernah bisa membantah. Contohnya kitab suci. Ada yang berani bantah kitab suci? Gak ada kan? Apapun agama kita, ya. Maka kata orang dalam teori informasi itu ada peristiwa, ada data, kemudian menjadi informasi, ya. Ada yang meneliti. Ketika sudah menjadi ketetapan, itu akhirnya menjadi keyakinan dan diimani. Ya, saya sering bercanda dengan mahasiswa.
sering saya tanya, kamu percaya bahwa bumi itu mengelilingi matahari? Percaya? Kok rasanya bumi ini yang memang baik? Percaya? Bumi ini Iya Pak. Kita percaya ya sampai saat ini dengan teori itu ya. Lalu ketika sudah dewasa kita bertanya, siapa yang mengatakan itu? Yang mengatakan bumi mengelilingi matahari siapa? Bukan kitab suci kan? Siapa? Masih ingat nggak? Nah, tetapi itu menjadi keyakinan bersama, belum ada yang membantah. Nah, seperti itulah. Kadang-kadang proses menetapkan tanggal, proses mencari tanggal, ya kalau kita ketahui misalnya kota Yogyakarta itu umurnya berapa? 200 tahun lebih kan? Itu pun pasti tidak mudah menentukan tanggalnya itu. Waktu itu juga tidak ditetapkan. Hanya dicari kaitannya, ada bukti sejarah dan sebagainya. Ya. Itu cerita di balik 15 Maret. Tahunnya 50. Nah, hari ini kemudian kita rayakan dan sudah lebih dari 2 tahun kita tidak merayakan ulang tahun perpustakaan. Ya. Karena mungkin kurang semangat, apalagi kemudian ditambah masa pandemi. Mungkin hari ini menjadi ulang tahun yang dirayakan lagi, ulang tahun perpustakaan yang dirayakan lagi. Saya juga tidak tahu karena saya juga tidak mempersiapkan. Saya berterima kasih kepada teman-teman yang mempersiapkan hari ini sampai dengan mengenakan batik baru dan ini sudah lunas. Baru. Sekiranya mungkin kemudian peristiwa hari ini bisa kita lanjutkan untuk melihat kembali tanggal ulang tahun perpustakaan. Pasti bukan tanggal yang dalam arti harus tanggal 15 Maret, tapi kalau kita ulang tahun mungkin kemudian yang perlu kita refleksikan adalah rasa syukur kita masih bisa berada di perpustakaan ini, ya, masih bisa melayani mahasiswa dengan baik, masih bisa membantu perjalanan anak-anak muda di USD ini. Ya. Saya ingat dagelannya Pak Susilo dan Bagus Singarso. Dagelannya itu mengatakan begini, Sanata Dharma itu mendampingi orang-orang yang mau menjadi lebih baik, bukan orang-orang yang mau menjadi pintar. Dagelannya begitu. Jadi kita bersama-sama mendampingi anak-anak muda untuk menjadi lebih baik, bukan menjadi orang yang lebih pintar. Itu saja yang bisa saya katakan. Saya tidak mempersiapkan apa-apa dan hari ini menampaknya hari istimewa. Kita bisa bersama-sama relax, santai untuk nanti bersama-sama menikmati hidangan dan juga bercanda-canda menikmati hari ulang tahun perpustakaan. Terima kasih. Selamat pagi. Lanjutkan untuk membuka Instagram. Yang kecil apa yang besar? Atau yang ini? Ini. Nah, ini. Dari sebelah kanan. Biar enggak pakai tangan. Ini ya. siap-siap teman-teman. Ini yang ditarik. Tarik gitu. Sudah siap apa belum kameramen? Biar berani. 3, 2, 1. Angel. Oh, tarik. Tarik ya? Coba. 1, 2, 3. Dan juga Itu ditarik apa diputer itu? Ditarik atau diputer? oh macet. Ya, enggak apa-apa. Lancar.
Silakan follow SD Cafe. Udah boncos ini. Udah boncos. Ayo, Sal, Sal. Yuk. Ayo. Udah boncos. Oh, boncos nih kayak. Tadi rekam nggak? Rekam nggak? Awas keletut. Terima kasih Pak Warmo atas launchingnya. Menginjak acara berikutnya pengumuman. Ini sudah mau selesai. Ada pengumuman. Perpustakaan untuk tahun ini memilih peminjam buku terbanyak. Kami tidak mempromosikan siapa yang jadi secara alami orang yang rajin ke perpustakaan meminjam itu pasti akan terpilih ya. Kecuali mitra, mohon maaf. Ya mitra main yang gini kok dewan. Kami berapresiasi dan ucapan terima kasih kepada Mbak Felicita Devista. Depan Mbak. Program biologi. Pinjamannya 81 judul. Untuk selanjutnya Selama berapa itu? selama kurun 1 tahun. 81. Dibaca semua ya? Sebagai ucapan terima kasih dan perhatian pada perpustakaan sehingga perpustakaan dimanfaatkan dengan baik. Mudah-mudahan ini menjadi hal yang terindah untuk Mbak Felicita. Maka sedikit kenang-kenangan untuk itu kepada Bapak Paulus Parmo, dipersilakan. Selamat ya. Terima kasih, karena biar bisa disampaikan kepada teman-teman. Ada dikecilkan aja, volumenya dikecilkan. Volumenya kecil. Kepada saya ini merupakan sebuah apresiasi yang luar biasa untuk saya dan tentu saja perpustakaan USD memberikan banyak kesempatan untuk saya untuk mengeksplorasi diri dan tentunya untuk mengembangkan bakat khususnya untuk membaca buku. Izin promosi, minggu lalu saya memutuskan untuk membuka akun Instagram khusus untuk review buku dan tentunya buku pertama yang saya review adalah buku yang saya pinjam dari perpustakaan sangat. Semoga bisa bertemu dengan Bapak Ibu teman-teman staf perpustakaan dan saya harap dukungannya untuk saya ke depannya. Terima kasih. Terima kasih Mbak Felicita. Ternyata dia review. Peminjam terbanyak siapa? Nah, yang tertinggi rankingnya kecuali mitra ya. Mitra karena rumahnya di sini dah. Itu Mbak Felicita. Lalu kami kota kelihatannya agak bingung sedikit baru bangun tidur ya Mbak. Kalau di perpustakaan keingat. Makanya. Saya kira tadi masih bangun tidur. Baik, terima kasih Mbak Felicita. Untuk berikutnya ada pesan dari teman-teman mahasiswa yang sering datang ke sini. Monggo. Ya. Dari perpustakaan dulu baru
staf kafenya itu jelek atau enggak? Oke Pak. Sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Selamat pagi Bapak Ibu karyawan, mitra dan karyawan dari Books Cafe. Pertama-tama saya akan menyampaikan kesan dan pesan untuk perpustakaan. Sejauh ini perpustakaan Sanata Dharma itu sangat lengkap koleksinya menurut saya. Mulai dari koleksi lama, bahkan koleksi buku baru. Saya kemarin-kemarin sempat meminjam koleksi lama, yaitu The Boston Marathon, dan itu memang sangat menginspirasi saya untuk semakin rajin untuk berolahraga lari. Dan buku koleksi barunya juga itu isinya juga bagus tentang pengelolaan keuangan. Maaf, geser di bawah. Oke, dan pelayanan dari mitra perpustakaan sendiri juga ramah dan sangat responsif. Dan masukan dari saya tetap pertahankan pelayanan seperti ini untuk mitra dan menambah koleksi-koleksi buku yang baru, supaya biar orang-orang tuh lebih betah ke perpus dan bisa semakin berkembang menjadi pribadi yang lebih baik lewat membaca buku. Lalu yang kedua, saya akan menyampaikan kesan dan pesan terhadap Books Cafe. Untuk Books Cafe ini pelayanannya ramah, kemudian kopinya juga enak, bahkan setara sama coffee shop. Ya betul, murah juga. Bahkan yang saya rasakan itu kopi-kopinya nggak kalah enak dari coffee shop yang di luar sana. Pokoknya Baristanya gimana baristanya? pelayanan baristanya juga ramah dan mereka juga asik-asik. Tapi ya kekurangannya satu, menu makanannya sangat terbatas. Yeah. Mungkin kedepannya bisa ditambah menu makanan yang lebih bervariatif dan harganya lebih terjangkau. Ada yang judes enggak? Yes. Ada. Udah lama kita bintang 5 Pak. Bintang 5. Staf ada yang galak? Kekurangan di Books Cafe itu akses wifi-nya, jadi nggak terlalu berasa. Jadi kadang-kadang tuh sering gangguan pas mau akhirin data, entah buka browsing dan lain sebagainya. Demikian kritik dari saya yang menjadi penghuni perpus. Sekian dan terima kasih. Terima kasih. Oh iya. Mas namanya Namanya, siapa? Mas. Oh iya, nama saya Anton Setiawan. Agus? Anton Setiawan. Beri informasi yang komplit. Baiklah, perkenalkan nama saya Anton Setiawan. Saya dari program studi akuntansi angkatan 2018. Anton. Asal dari Tasikmalaya, Jawa Barat. Oh. Oke, sebagai ungkapan Isi kasih berapa, silakan terima semakin cinta perpustakaan. Ya, terima kasih Pak. Jangan tinggi. Di atas kepala, saya usul itu. Istilahnya 2 menit atau 1,5 menit. Jadi arti Sokaf ini tuh untuk sebutan kita kepada pengunjung Book Cafe, artinya adalah sobat cafe, yaitu sobat yang berarti kawan atau teman, biar kita mendekatkan diri kepada pengunjung yang datang juga menganggap bahwa pengunjung itu sebagai teman dan kerabat kita.
Teman-teman, itu rangkaian acara kita pada hari ini, khusus untuk Mbak Felicita dan Mas Anton. Itu gratis kopi. Panjang hari. Gratis kopi. Yo, sih kita tak ngomong. Untuk staf dan mitra juga. Untuk Mas Anton dan Mbak Felicita gratis kopi dan Nice. lalu untuk teman-teman mitra 75%. 50% ya. Yang minum kopi yang di sini minum 50%. Diskonnya 50%. Yang call up itu follow itu nanti sampai hari ini ya. Jadi nanti sampai dari sore nanti sampai hari ini. Saya kira itu Bapak Ibu. Kalau nggak follow dapat diskon nggak? Dan di sini diskon ya. Jadi yang ada di sini diskonnya 50%. Monggo dipersilakan Pak Parmo untuk mengawali minum kopi Happy birthday ya. Monggo dipersilakan untuk menikmati.